Anugerah Komedi Indonesia yang kelima 2025 luar biasa. Ini tahun kedua aku ya jadi host. Sebelumnya sama Terina Nose. Dan kayak 2 minggu lalu aku dapat panggilan dari Cing Abdel awalnya kalau masuk nominasi. Alhamdulillah. Terima kasih Cing Abdel. Kalau bisa datang ya Pras, datang. 10 menit kemudian dia nelfon, Pras jadi host kalian. Lah. Ya udah boleh, sama siapa? Sendiri. Lah. Kok sendiri? Ya udah, lu bisa pasti sendiri. Ya udah deh. Demi Paski dan RCTI saya mah, ayo aja. Artinya dipercaya untuk kedua kalinya nih untuk membawa. Iya, bangga pastilah ya. Cuman ya pasti ada tekanannya juga, pasti ada bebannya juga. Tapi yang paling penting adalah ini buat Paski dan juga buat Anugerah Komedi Indonesia biar komedi di Indonesia makin keren, itu aja. Wah, udah sangat berkembang ya, apalagi dunia komedi tuh cabang udah banyak banget, terutama aku kan dari stand up komedi. Komika aja itu sudah ribuan menurut aku dan sudah banyak banget lucu dan berbagai genre bisa kita lihat di stand up komedian. Yang pasti adalah perkembangan komedi di Indonesia sungguh sangat pesat menurut aku. Nah, setelah jadi host ini jadi nominasi juga Ya, ya? Kategori apa? kategori komika terfavorit. Saya dapat komika terfavorit. Ini juga udah nominasi yang kedua ini. Alhamdulillah. Saingan-saingannya teman-teman saya juga. Jadi nggak ada bersaing kita, ya sudahlah siapa yang menang itu. Karena di semua nominasinya itu anak-anaknya berlima kita tuh anak komika semua. Jadi ya namanya juga komika kan. Jadi apalagi teman-teman deket. Jadi ya sudahlah siapa aja yang menang itu yang terbaik menurut aku. Bang Pras ini bisa dibilang tahun ini adalah tahun Bang Pras juga. Iya. Karena Bang Pras semakin sukses, tajir, Alah. Amin. Gimana tanggapannya mungkin? Iya, aku nggak tahu ya karena mungkin sudah 14 tahun nggak pernah berpaling dari komedi. Jadi aku yakin dan setuju dengan kata-katanya Cing Abdel, manusia akan lucu dan akan dapat spotnya pada waktunya ketika lu konsisten. Itu sih. Iya, akhir-akhir ini suka masak karena sudah mulai fokus di dunia F&B. Jadi banyak nyoba racikan-racikan baru bareng istri. Itu. Iya, nggak sengaja juga karena ya daripada kosong taruh kamera. Ternyata rame yang nonton. Suruh bikin ini, bikin itu lagi. Ya, semoga aja deh. Kemarin sempat tumbang ya? Iya, sempat sakit kemarin aku bronkitis gara-gara kecapean juga mungkin ya. Tapi ya itulah ya, namanya kita bukan robot, pasti ada tumbangnya juga. Sekarang sih olahraga sama jaga makan seperti biasa, ngurangin rokok, terus juga kurangin begadang. Itu mungkin. Jadi sekarang kan anak mungkin secara VOC ini. Itu kenapa sih bisa kepikiran mendidik anak? Sebenarnya VOC itu bahasanya gimana ya? Menurut aku sih bukan VOC sih, mungkin aku lebih disiplin aja gitu. Ya walaupun aku seorang komedian, penghibur, di rumah tetap harus tegas ya. Gimana kita nggak tegas, anak-anak aku dua-duanya cowok dan sama kerasnya, main bola dalam rumah, piala hancur, kaca pecah. Orang tua mana yang nonona, pasti ngamuk lah. Itu mungkin. Sebenarnya lebih disiplin aja. Itu idenya dari mana untuk mendisiplinkan dengan cara seperti itu? Nggak tahu ya, mungkin karena istri aku juga gitu. Jadi kita tuh parentingnya ketika si ibunya marah, bapaknya yang nahan gitu. Jadi aku tidak pernah berdua-dua buat ngomelin anak tuh nggak pernah. Jadi buat nyudutin anak, buat marahin anak langsung berdua tuh kita nggak pernah. Jadi ya by moment aja sih sebenarnya. Tapi tidak selalu marah sih sebenarnya. Kadang ketika batas-batasnya sudah lewat, menurutnya ya harus diingatkan sebenarnya. Bukan diomelin tapi diingatkan. Itu.